Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sujito selaku dosen mata kuliah sistem grounding. Perkenalkan, saya Awaludin Ramadan dari D4 Sistem Kelistrikan 4A, nomor absen 6. Di sini akan membahas tentang sistem grounding. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, terkait pendahuluan, selanjutnya kemudian tujuan dari pentanan titik netral, kemudian sistem yang tidak dilatahkan atau floating grounding, kemudian metode pentanan titik netral, selanjutnya ada pentanan langsung, pentanan netral dengan tahanan, batasan operasi NGR, pentanan titik netral melalui kumparan Petersen, trafo pentanan, serta penetapan sistem pentanan di Indonesia. Baik, yang pertama, tujuan dari pentanan titik netral sistem. Yang pertama, menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. Selanjutnya, membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu. Selanjutnya, meningkatkan keandalan pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. Kemudian, mengurangi atau membatasi tegangan lebih transien yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam menentukan sistem proteksi, serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Di sini, ada sistem yang tidak ditanahkan, di mana tidak ada hubungan galvanis antara sistem dengan tanah, seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, metode pentanan titik netral. Macam-macam metode yang digunakan. Yang pertama ada metode pentanan melalui tahanan, kemudian melalui reaktor, pentanan langsung, serta pentanan melalui reaktor impedans atau dengan kumparan. Berikut merupakan rangkaian pengganti pentanan titik netral tanpa impedans atau pentanan langsung. Kita bisa menyebutnya dengan solid grounding. Selanjutnya, apa keuntungan dari pentanan solid grounding? Yang pertama, tegangan lebih pada fase-fase yang tidak terganggu relatif kecil. Selanjutnya, kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Dan yang terakhir, sederhana dan murah dari segi pemasangan. Kemudian untuk kerugian dari sistem ini, yang pertama adalah setiap gangguan fase ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Kemudian arus gangguan ke tanah besar sehingga akan membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Selanjutnya adalah pentanan titik netral melalui tahanan. Berikut merupakan gambar rangkaian pengganti pentanan titik netral melalui tahanan resistor. Secara umum, harga tahanan pentanan ditetapkan dan hubungan netral adalah R sama dengan EF dibagi I, di mana R adalah tahanan, EF adalah tegangan fase ke netral, kemudian I adalah arus beban penuh dalam ampere dari transformator. Selanjutnya, besar tahanan-pentanan NGR. Contoh, di PLN P3B Jawa Bali, region Jabar, sistem 70 kV sebesar 62 ohm. Sedangkan sistem 20 kV sebesar 12 atau 42 ohm. Kemudian, jenis resistor yang dipakai. Yang pertama, jenis logam atau metallic resistor. Kemudian ada yang kedua, jenis cairan, liquid resistor. Dari hal tersebut, memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, ada besar ke arus gangguan tanah dapat diperkecil. Yang kedua, bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Selanjutnya, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Untuk kerugiannya, kerugian timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanan selama terjadinya gangguan fase ke tanah. Kemudian, kerugian yang terakhir adalah karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Kemudian pentanan titik netral dengan netral trafo dengan NGR. Mana yang disebut dengan NGR atau neutral grounding resistor? Coba teman-teman kalian tebak di mana yang namanya NGR. Betul. NGR adalah yang seperti ini, nomor 9. Apa sih fungsi NGR? Yang pertama adalah untuk menghambat atau membatasi arus hubung singkat satu fase ke tanah sehingga nilainya di bawah arus nominal trafo. Batasan operasi NGR. Contoh, kita ambil contoh yang pertama. Ada trafo tenaga dengan 150/70 kV dengan daya 100 MVA.
Berapa batasan operasi NGN-nya? Yang pertama, kita ketahui tegangannya 70 kV. Selanjutnya tahanannya sesuai dengan yang tadi, di mana tahanan dengan tegangan 70 kV adalah sebesar 62 ohm, maksimumnya ada 0,50 ampere. Waktunya adalah 10 sekon. Di sini penggunaan NGR memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya adalah besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. Kemudian bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Dan yang terakhir, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Tapi di sisi lain, pertahanan dengan neutral grounding resistor tersebut memiliki kekurangan. Yang pertama, timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentahanan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Dan selanjutnya, karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak dapat diketahui. Di sini merupakan gambaran pentahanan titik netral melalui kumparan Petersen. Jadi di sini kita bisa lihat gambar, ini ada trafo tenaga, ada resistor, ada kumparan Petersen. Ini merupakan gambar masangan dari trafo kumparan Petersen. Selanjutnya, ini adalah merupakan rangkaian pengganti pentahanan titik netral melalui kumparan Petersen. Bisa kita lihat di sini adalah kumparan Petersennya di bawah. Kemudian dari pentahanan sistem melalui kumparan Petersen memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya adalah arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kemudian kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Ketiga, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah. Dan yang terakhir, gejala busur api dapat dihilangkan. Namun di sisi lain, sistem tersebut masih memiliki kekurangan atau kerugian, di mana relay gangguan tanah suka dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil. Selanjutnya, tidak dapat menghilangkan gangguan fasa ke tanah yang menetap pada sistem. Dan yang terakhir, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus disetel kembali. Di sini merupakan contoh pemasangan trafo pentahanan. Kemudian penetapan sistem pentahanan di Indonesia, di mana sistem 150 kV pentahanan netral sistem 150 kV beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pentahanan netral untuk sistem ini adalah pentahanan efektif atau pentahanan langsung. Kemudian pentahanan sistem dilaksanakan secara putus cepat dan penutup cepat. Kemudian untuk sistem 66 kV, pentahanan netral sistem 66 kV beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pentahanan netral untuk sistem ini adalah pentahanan dengan tahanan. Kemudian pengaman sistem dilaksanakan dengan pemutus cepat dan penutup cepat. Kemudian untuk pentahanan netral sistem 20 kV beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pentahanan netral untuk sistem ini adalah pentahanan dengan tahanan. Pengaman sistem dilaksanakan sebagai berikut. A. Bagi saluran udara maupun saluran dalam tanah dipakai pemutus dengan relay arus lebih untuk gangguan hubung singkat fasa ke fasa dan relay tanah untuk gangguan hubung singkat fasa ke tanah. Pada gardu distribusi dipasang penutup gangguan. Kemudian B, untuk saluran udara dipakai pula penutup cepat atau lambat. Sedang bagi saluran dalam tanah tidak dipakai penutup kembali. Ketetapan SPLN nomor 26 tahun 1980 mengenai besar tahanan pentahanan bagi berikut. Yang pertama, tahanan rendah 12 ohm dan arus gangguan tanah maksimum 1000 ampere dipakai pada jaringan kabel tanah. Yang kedua, tahanan rendah 40 ohm dan arus gangguan maksimum 300 ampere dipakai dalam jaringan saluran udara campuran saluran udara dan kabel tanah. Dan yang terakhir, tahanan tinggi 500 ohm dan arus gangguan maksimum 25 ampere dipakai pada saluran udara. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.